Si bernama Randi Bagus kini telah ditahan oleh pihak Propam terkait kasus pemaksaan aborsi mahasiswi di Lebong, Bengkulu tewas seusai dipaksa meminum obat aborsi. Praktik aborsi ilegal, Saudara Polda Metro Jaya telah menetapkan Shalom, perkenalkan nama saya Hana Putri Patricia Ritonang dengan NIM 2101101011036. Perkenalkan, nama saya Imelda Febriani dengan NIM 210910101010. Perkenalkan, nama saya Sofranita Theodora Utapea dengan NIM 210710101181. Perkenalkan, nama saya Ida Wulandari Banjarnahor dengan NIM 210710101354. Perkenalkan, nama saya Glenn Marsal, NIM 210401040197. Kehidupan pergaulan remaja pada saat ini dapat dikatakan memprihatinkan dan juga menyedihkan. Itu semua terjadi karena norma yang berlaku di masyarakat mulai ditinggalkan, sehingga tidak ada lagi dasar ataupun pegangan yang dipakai dalam bertindak dan juga berperilaku. Secara tidak sadar, remaja akan masuk ke dalam pergaulan bebas. Seperti contohnya adalah seks bebas. Dengan semakin banyaknya kasus seks bebas ini, tidak heran banyak remaja yang hamil di luar nikah sehingga mereka ingin berniat menggugurkan kandungannya atau yang disebut dengan aborsi. Kenapa aborsi ini penting untuk dipelajari dan juga dipahami? Yang pertama, yaitu supaya kita dapat membatasi diri bergaul dengan lawan jenis kita. Yang kedua, supaya kita tahu apa itu dampak dari aborsi untuk diri kita. Seperti menjauhkan kita dari Tuhan kita, dikucilkan oleh masyarakat, sampai gangguan kesehatan seperti pendarahan dan juga infeksi. Dan yang paling penting, supaya kita dapat membekali diri kita dengan iman dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Aborsi menurut Alkitab. Dalam Alkitab, Allah memberikan posisi yang tinggi pada manusia, karena Allah menjadikan manusia serupa dengan gambarnya, sehingga memperlihatkan jika hidup kita adalah kudus dan berharga di mata Tuhan. Begitupun dengan bayi yang ada dalam kandungan. Alkitab juga memandang bayi yang masih berada dalam kandungan merupakan sebuah pribadi atau manusia. Setidaknya, ada 3 hal di dalam Alkitab yang menegaskan larangan aborsi, seperti misalnya, 1. Bahwa hidup manusia merupakan karunia Allah. 2. Tuhan memiliki rencana keselamatan untuk semua manusia yang terlahir ke dunia. Dan yang ketiga adalah, manusia juga tidak mempunyai hak untuk mengambil hidup orang lain. Maka dalam hal ini termasuk juga embrio atau janin. Merenggut nyawa orang lain hanya hak Allah, bukan kita. Dalam Yeremia 1 ayat 5 menyatakan bahwa Allah telah mengenal kita jauh sebelum Dia membentuk kita dalam kandungan. Dan dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 juga berbicara tentang peran aktif Allah dalam menciptakan dan membentuk kita dalam rahim. Dalam Keluaran 21 ayat 22 sampai 25 menyatakan hukuman yang sama bagi orang yang mengakibatkan kematian seseorang bayi yang masih dalam kandungan dengan orang yang membunuh. Aborsi dalam agama Kristen. Agama Kristen dan kasus aborsi memiliki perjalanan yang cukup panjang, bahkan sangat sulit. Karena apa? Karena hal tersebut bukanlah hal yang sederhana, dan hal tersebut memiliki banyak pandangan-pandangan dari orang sekitar, bahkan dari umat Kristiani sendiri. Secara garis besar, aborsi dalam Kristen bagi menjadi 2, yaitu life and choice. Dalam kelompok pro-life, yakin jika hidup manusia harus dihargai bahkan sampai dengan kematiannya. Sedangkan dalam kelompok pro-choice memiliki pendapat jika perempuan mempunyai hak kendali penuh atas fertilitas dan juga mempunyai hak untuk memilih akan meneruskan atau menghentikan kehamilan tersebut. Bagi orang Kristen, aborsi bukan hanya sekedar soal hak perempuan untuk memilih, namun aborsi juga berkenaan dengan hidup matinya manusia yang diciptakan dalam rupa Allah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 dan Kejadian 9 ayat 6. Yang intinya manusia diciptakan menurut gambarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai larangan aborsi menurut ajaran Kristen. Dalam Alkitab tidak dijelaskan secara spesifik larangan mengenai aborsi. Namun ada beberapa ajaran Alkitab yang menjelaskan atau mengemukakan mengenai kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan lainnya, dikarenakan manusia serupa dengan Allah. Berikut saya akan mengutarakan beberapa hal yang menjadi larangan aborsi dalam umat Kristen. Pertama, aborsi berarti menentang keadilan Allah. Seperti yang kita tahu, dalam Alkitab sudah dijelaskan, jika anak yang berada di kandungan seorang ibu merupakan manusia yang sebenarnya dan memiliki hubungan dengan Allah penciptanya. Membunuh atau menghilangkan nyawa seorang anak merupakan suatu tindakan yang dikutuk. Dan dengan jelas juga di Alkitab dikatakan, jika Tuhan merupakan Allah yang maha adil. Maka, jika seseorang melakukan tindakan aborsi, berarti orang itu telah menentang keadilan dari Tuhan dan juga telah menentang hal atau kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada anak tersebut. Yang kedua, aborsi merupakan tindakan yang sangat terkutuk.
anak yang berada di janin ibunya atau anak yang berada di perut ibunya merupakan seorang manusia yang memiliki nyawa yang setara nilainya dengan manusia dewasa lainnya. Tuhan telah menciptakannya, berarti ia memiliki relasi kepada Tuhan, memiliki anugerah, dan juga memiliki kuasa akan bumi. Sehingga, jika ada seseorang yang melakukan aborsi kepada seorang anak yang tidak berdaya itu, berarti ia telah membunuh gambaran dari Allah, karena manusia memiliki gambar yang serupa dengan Allah, dan hal itu merupakan suatu tindakan yang sangat terkutuk. Yang ketiga, aborsi merupakan tindakan dosa, di mana sudah jelas dikatakan dalam titah ke-6 jika kita tidak boleh membunuh. Sedangkan aborsi merupakan suatu tindakan membunuh seorang bayi yang tidak berdaya. Bahaya aborsi menurut Kristen. Yang pertama, penolakan gereja. Seseorang yang melakukan tindakan aborsi secara otomatis akan mendapatkan ekskomunikasi dan penolakan komuni gereja. Dan hanya bisa terhapus dengan melakukan pengakuan dosa ataupun dapat pengampunan. Dari segi jasmani, tindakan aborsi akan menimbulkan masalah seperti penyakit pendarahan, infeksi, dan menimbulkan kematian ataupun kematian. Gula Efraninata memberikan penetapan penalti untuk segala macam bentuk aborsi yang membedakan alasannya. Dan dekrit ini dinyatakan jika siapa saja pun yang melakukan aborsi akan mendapatkan hukuman seperti pembunuh sebenarnya. Dari penjelasan teman-teman saya tersebut dapat disimpulkan bahwa etika orang Kristen dalam melihat permasalahan aborsi memang harus dilandasi dengan sikap yang kristiani dan juga etis, serta bukan dengan sikap kebencian ataupun mengutuk sesama. Dari sekian banyak larangan tentang aborsi yang sudah dijelaskan, maka dapat diartikan jika aborsi memang merupakan hal yang dilarang dan merupakan tindakan dosa. Kita diajarkan untuk terus membela kekudusan dari hidup manusia, khususnya pada bayi yang baru dilahirkan, tanpa dosa dan tidak berdaya tersebut. Sekian dari hasil presentasi kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.